Pasukan Rusia dari grup Sever berhasil merebut Malayaloknya berkat koordinasi yang baik antara Resimen Infanteri Bermotor ke-9 dan Brigade Infanteri Bermotor Terpisah ke-34. Selain itu, mereka juga kembali menguasai fasilitas pemasyarakatan ke-11, yang sebelumnya menjadi lokasi pertahanan Ukraina sejak Agustus 2024. Selama pertempuran di fasilitas tersebut, pasukan Rusia mengevakuasi staf dan tahanan, membangun benteng pertahanan, serta bertahan selama beberapa hari. Pertempuran ini mengakibatkan kerugian besar bagi Ukraina, dengan puluhan kendaraan tempur infanteri dan pengangkut personel lapis baja hancur, serta ratusan tentaranya gugur. Video dipublikasikan militer Rusia 14 Maret. Подъезжала впритык Брэдли, работал с 30-й пушки, прямо непосредственно по зданиям. Но здания крепкие, стены крепкие, поэтому оборона выдержала. Стояли до последнего, никто не ушел, никто не побежал. Работали, согласно заданию. Паники не было, все работали четко, все выполняли приказ, никто не отступал. БПЛА хорошо отработал, то есть мы круглые сутки летали напролет, проверяли каждый метр земли, то есть какие сюрпризы будут, секреты, мины, может где-то, то есть точка у них запасная есть. Были выявлены, подавлены сбросами, фипивишники. Конкретно опорники было тяжело брать тем, что штурмовать все равно тяжелее в том плане, что они же закрепились на своих позициях, у них есть прострелы, они открывали всяческий огонь с пулеметов, с гранатометов. То есть подходить было к ним тяжело. Артиллерия работала, с их стороны было тяжело продвигаться по лесополосе. Но и наша артиллерия нам очень сильно помогала. Воздушная разведка очень сильно помогала. И слаженность всего нашего коллектива. Они сидели до последнего. И они сидели, ждали, я не знаю, чего, чуда какого-то, допустим, да, грубо говоря. Но когда они увидели, что уже бессмыслица, они начали уже отступать и уходить. Да. Напор, у нас был напор, как и со стороны штурмовиков, артиллерии, птичники отлично отработали. Работал как единый организм. Да, да. Накатом, волной, волна за волной. Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Maret 2025 pukul 8 melansir, total 146 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal, artileri dan drone Ukraina menyerang posisi Rusia, termasuk 13 area konsentrasi personel dan peralatan militer, 5 artileri, serta 1 depot amunisi. Perlawanan sengit terjadi di berbagai wilayah, terutama di Kharkiv, Kupiansk, dan Liman, di mana pasukan Ukraina berhasil memukul mundur sejumlah serangan musuh. Di beberapa front lain, pertempuran intens berlangsung. Di arah Pokrovski, sebanyak 49 serangan Rusia dihentikan oleh pasukan Ukraina, sementara di Torets terjadi 14 serangan. Selain itu, 8 bentrokan tercatat di Huliaipil, 12 di Orihiv, dan 5 di Novopavlivke. Sementara itu, di wilayah Dnieper, tidak ada operasi ofensif yang dilakukan oleh pasukan Rusia. Secara keseluruhan, pertahanan Ukraina terus memberikan perlawanan kuat terhadap invasi Rusia. Di zona operasional Kursk Cina, pasukan Ukraina menangkis 22 serangan dalam sehari terakhir. Dengan semangat persatuan, Ukraina tetap teguh dalam perjuangannya melawan agresi Rusia, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam pertempuran di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan Zapad, prajurit Resimen Infanteri Bermotor ke-752 di bawah Angkatan Darat Gabungan ke-20 berhasil menghancurkan 3 kendaraan lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Selain itu, lebih dari 20 personel Brigade Serangan Terpisah Azov ketiga tewas dalam bentrokan yang terjadi di dekat Nadia, Luhansk People's Republic, LPR.
Serangan yang dilancarkan pasukan Rusia ini memaksa musuh untuk mundur dari medan pertempuran. Dengan strategi yang efektif, misi berhasil diselesaikan, dan pasukan Ukraina kehilangan kendali atas wilayah tersebut. Rekaman lain, Komandan kelompok penyerang dengan tanda panggilan Molchun mengungkapkan bagaimana pasukan Rusia berhasil merebut pemukiman Novo-Cheretovatoye di Donetsk People's Republic, DPR. Setelah mengusir musuh dari garis pertahanannya, pasukan kelompok Vostok menyisir di bangunan, struktur, dan area hutan di sekitarnya untuk memastikan wilayah tersebut sepenuhnya aman. Menurut Molchun, kondisi cuaca berkabut memberikan keuntungan bagi pasukan Rusia dalam serangan ini. Mereka berhasil memasuki pemukiman tanpa terdeteksi, merebut kembali posisi dari musuh, dan mempertahankannya dalam waktu lama. Selain itu, Rusia unggul dalam kendali wilayah udara karena pasukan mereka berada lebih dekat dan didukung oleh peralatan canggih, termasuk teknologi peperangan elektronik. Presiden Rusia Vladimir Putin 12 Maret waktu Moskow melakukan kunjungan pertamanya ke Oblast Kursk sejak Ukraina melancarkan serangan ke wilayah tersebut pada Agustus 2024. Dalam video yang dirilis Kremlin, Putin terlihat mengunjungi pos komando rahasia dan bertemu dengan pimpinan militer setempat. Kunjungan ini berlangsung di tengah pertempuran sengit, di mana Rusia dilaporkan telah merebut kembali lebih dari 86% wilayah Kursk yang sebelumnya dikuasai Ukraina. Dalam video tersebut, Putin mengenakan pakaian militer untuk pertama kalinya sejak invasi skala penuh Rusia dimulai. Putin disambut Wakil Menteri Pertahanan Jenderal Valery Gerasimov. Seiring kedatangan Putin, pasukan Rusia terus melancarkan operasi ofensif di Oblast Kursk, berhasil merebut kembali lebih dari 1.100 km persegi wilayah, atau sekitar 86% dari area yang sebelumnya dikuasai Ukraina. Sejak pertempuran dimulai, lebih dari 67.000 prajurit Ukraina, termasuk pasukan paling terlatih dan tentara bayaran asing, dilaporkan gugur. Selain itu, sekitar 7.000 unit perangkat keras militer Ukraina hancur, termasuk 391 tank, 2.780 kendaraan tempur lapis baja, serta lebih dari 1.000 unit artileri dan mortir. Dalam upaya mengejutkan, lebih dari 600 tentara Rusia menggunakan sistem pipa gas untuk menyusup sejauh 15 km ke dalam wilayah yang dikuasai Ukraina, melemahkan pertahanan lawan dan mempercepat ofensif Rusia di Kursk. Selama 5 hari terakhir, pasukan Rusia berhasil merebut 24 pemukiman dan mengamankan 259 km persegi wilayah tambahan. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan para komandan tinggi untuk mengalahkan pasukan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia Barat sesegera mungkin. Hal ini disampaikan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat memintanya untuk mempertimbangkan usulan gencatan senjata dengan Ukraina selama 30 hari. Tugas kita dalam waktu dekat, dalam jangka waktu sesingkat mungkin, adalah dengan tegas mengalahkan musuh yang bercokol di wilayah Kursk, kata Putin kepada para jenderal dalam pidato yang disiarkan televisi pada Rabu malam waktu setempat. Dan tentu saja, kita perlu berpikir untuk menciptakan zona keamanan di sepanjang perbatasan negara, tambah. Terpisah, Panglima tertinggi Ukraina Oleksandr Syrskyi menegaskan bahwa pasukan Ukraina masih bertahan dan memposisikan ulang ke garis pertahanan yang lebih menguntungkan. Ia juga menyatakan bahwa pertahanan di Kursk akan dipertahankan selama masih diperlukan. Sejak pertempuran di Kursk dimulai 7 bulan lalu, pasukan Rusia telah mengalami kerugian besar, dengan hampir 54.900 personel terluka atau tewas, termasuk lebih dari 22.000 korban jiwa. Angkatan bersenjata Ukraina 14 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 891.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.410 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 6 tank, 11 lapis baja dan infanteri, 46 sistem artileri, 153 drone, dan 114 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.313 tank, 21.443 kendaraan tempur lapis baja,
40.469 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.455 sistem artileri, 1.314 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 29.136 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas militer infrastruktur lapangan terbang, 1 kapal pengangkut yang membawa amunisi, area pembuatan, penyimpanan, dan peluncuran untuk drone serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 bom berpemandu jam, 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 91 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, kerugian angkatan bersenjata Ukraina berjumlah 657 pesawat, 283 helikopter, 46.361 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 22.127 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 kendaraan tempur MLRS, 22.508 senjata artileri lapangan dan mortir, 32.717 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формирования механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Казачья, Лопань и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, танк, 5 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы, уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и техники механизированной, штурмовой бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Копанки, Новоегоровка и Редкодуб. Потери противника составили более 220 военнослужащих, 4 бронетранспортера М113, 3 автомобиля, 4 орудия полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы, уничтожены 2 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 4 механизированных, пехотной, штурмовой бригад и полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ в районах Александрополя, Александра Калинова, Веролюбовки, Константиновки, Алексеева-Дружковки и Крымского. Потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих. 2 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113, 2 автомобиля, орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 егерских, штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Нацгвардии и бригады беспилотных систем в районах Димитрова, Новопавловки, Красноармейска, Шевченко, Срибного, Удачного, Ульяновки, Миролюбовки и Успеновки. Противник потерял более 475 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 и «Спартан», 7 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» в ходе ведения активных действий нанесли поражение формированием пехотной бригады, 2 бригад теробороны и штурмового полка ВСУ в районах Отрадного, Богатыря, Федоровки и Константинополя. Потери противника составили более 180 военнослужащих, танк, 4 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 4 орудия полевой артиллерии, в том числе 2 самоходные артиллерийские установки «Богдана». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад территориальной обороны и бригады береговой обороны в районах Никольского, Павловки, Бергунка и Тягинки. Уничтожены до 55 военнослужащих, 8 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Pasukan militer Rusia dilaporkan telah mengibarkan bendera Rusia di pusat kota Sudza, wilayah Kursk. Momen ini terekam dalam sebuah video yang dipublikasikan oleh kelompok relawan utara Rusia pada 12 Maret 2025. Pengibaran bendera tersebut menandakan keberhasilan pasukan Rusia dalam menguasai kota tersebut di tengah pertempuran yang terus berlangsung di perbatasan. Keberhasilan ini diklaim sebagai bagian dari operasi militer yang bertujuan memperkuat kendali Rusia di wilayah Kursk. Meski demikian, situasi di garis depan masih dinamis,
dengan laporan adanya perlawanan dari pasukan Ukraina di beberapa titik strategis. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait perkembangan terbaru di Sudza. Militer Ukraina 12 Maret melansir, dalam 24 jam terakhir, terjadi 259 kontak senjata antara pasukan Ukraina dan Rusia di berbagai wilayah. Pasukan pertahanan Ukraina melancarkan serangan udara, rudal, dan artileri terhadap 7 lokasi yang menjadi pusat konsentrasi pasukan dan perlengkapan militer Rusia. Di beberapa titik pertempuran utama, termasuk Kharkiv, Kupiansk, dan Liman, pasukan Ukraina berhasil memukul mundur serangan musuh yang terus berupaya menerobos garis pertahanan. Pertempuran sengit juga terjadi di Toretsk dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menghadapi lebih dari 100 serangan gabungan dalam sehari terakhir. Di arah Pokrovsky saja, sebanyak 68 serangan berhasil dihentikan di berbagai wilayah pemukiman strategis. Selain itu, wilayah Novopavlivke, Huliaipil, dan Orihiv juga mengalami serangan intens, meskipun pasukan Ukraina terus bertahan dan menggagalkan upaya penyerangan lawan. Situasi di zona operasional Kursk Cina juga tidak kalah menegangkan, dengan 33 serangan dari pasukan Rusia berhasil ditangkis. Secara keseluruhan, pasukan pertahanan Ukraina terus mempertahankan posisinya dengan gigih di berbagai medan pertempuran. Perlawanan yang kuat ini menunjukkan tekad Ukraina dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Sistem penyembur api berat TOS-1A, Solsepek, dan artileri roket kelompok Vostok, angkatan bersenjata Rusia menghantam posisi pasukan Ukraina di pemukiman Konstantinopel, Republik Rakyat Donetsk. Serangan ini dilakukan untuk melemahkan pertahanan Ukraina sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Rusia. Kota ini jatuh ke Rusia awal pekan ini sekaligus menjadi kerugian besar pasukan Ukraina di Donetsk Selatan. TOS-1A, Solsepek, adalah sistem peluncur roket multibarel milik Rusia yang dirancang untuk menghancurkan benteng musuh, kendaraan lapis baja ringan, serta personel di area terbuka maupun tertutup. Senjata ini menggunakan roket termobarik yang menghasilkan ledakan besar dan gelombang panas tinggi, membuatnya sangat efektif dalam pertempuran jarak dekat. Dengan jangkauan tembak sekitar 6 hingga 10 km, TOS-1A dipasang di sasis tank T-72, memberikan perlindungan tambahan saat beroperasi di medan perang. Keunggulan utama TOS-1A terletak pada daya hancurnya yang luas, mampu melumpuhkan area hingga beberapa ratus meter persegi dalam satu kali serangan. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur yang dapat menembakkan roket secara bertubi-tubi dalam waktu singkat. Senjata ini telah digunakan secara luas dalam berbagai konflik, termasuk di Ukraina dan Suriah, membuktikan efektivitasnya dalam pertempuran perkotaan dan medan berat.
Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan kemajuan dalam menahan dan mengalahkan upaya serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kursk pada 12 Maret 2025. Pasukan Rusia dari kelompok utara berhasil merebut kembali beberapa pemukiman, termasuk Kazachialoknya, Kniazy pertama, Kniazy kedua, Zamosti, dan Mirny. Selain itu, pasukan Ukraina yang terdiri dari unit infanteri mekanik berat, brigade serangan udara, dan unit pertahanan teritorial mengalami kekalahan di berbagai lokasi, seperti Gogolevka, Sudza, dan Cherkaskaya Konopelka. Dalam upaya memperkuat dominasi, Rusia melancarkan serangan udara operasional taktis serta tembakan artileri yang menghantam posisi Ukraina di sejumlah wilayah di Kursk dan Oblast Sumy. Serangan tersebut menargetkan tenaga kerja dan peralatan tempur Ukraina di pemukiman seperti Gornal, Martinovka, Mihailovka, dan Yunakovka. Selain itu, serangan artileri menghancurkan 3 titik kendali UAV Ukraina serta berbagai kendaraan tempur lapis baja, artileri lapangan, dan kendaraan perbaikan. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa dalam 24 jam terakhir, lebih dari 260 prajurit Ukraina tewas, sementara 2 lainnya menyerah. Secara keseluruhan, sejak awal pertempuran di arah Kursk, Ukraina disebut telah kehilangan lebih dari 66.810 personel, 392 tank, ratusan kendaraan tempur infanteri, dan berbagai sistem senjata lainnya, termasuk peluncur roket HIMARS dan peralatan perang elektronik. Rusia menegaskan bahwa operasi untuk menghancurkan formasi militer Ukraina masih terus berlanjut. Situasi di garis depan tetap tegang, dengan serangan dan perlawanan dari kedua belah pihak yang terus berlangsung.